wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi Bismillahirrahmanirrahim. Al-mizanu adapun timbangan. Asali yang nomor 2, i'tibaru qawaidil a'immati, yaitu berdasarkan beberapa faedah beberapa imam. I'tibaru qawaidil a'immati, yaitu berdasarkan beberapa faedah beberapa imam. Wasalaful ummati, dan umat salaf, umat yang sebelum ulama mutaakhirin, itu namanya salaf. Seperti di masa Abbasiyah, Imam Malik, Imam Syafi'i itu hidupnya di Abbasiyah. Pengikut Imam Malik, terus Imam Syafi'i, Hambali, itu namanya umat yang salaf. Kalau yang sekarang itu yang modern seperti kita. Ya, di masa Abbasiyah itu namanya ulama salaf. Kalau sekarang mutaakhirin, seperti ulama yang modern. Ahli fikih dulu dan ahli fikih sekarang itu berbeda. Dan juga hasil ijtihadnya nggak sama. Di masa dulu, masa Abbasiyah ya, masa Imam Syafi'i, ketika menjual ya harus lihat barang, menyaksikan barang. Sekarang enggak ya, cukup online. Iya, online sekarang. Itu menurut ulama salaf nggak boleh ya. Tapi menurut mutaakhirin, ulama kontemporer, ulama modern zaman sekarang, ada yang al-amilina, yang mengamalkan bitoriqi sunnati, dengan cara sunnah, dengan tata cara sunnah. Fama adapun sesuatu, wama adapun sesuatu, khalafah yang menyalahi pada qawaidil a'immati, bikulli wajhin, dari segala segi, bikulli wajhin, dari segala segi, fala ibrata, maka tidak dianggap, fala ibrata, maka tidak dianggap ini dengan emas. Wama adapun sesuatu atau aktivitas, kegiatan ya kampungnya, kegiatan keagamaan. Wafakoh, yang sesuai apa mah atau cocok apa mah, usulahu, pada dasar-dasarnya,
qawaidul a'immah, fahuwa maka adapun ma atau aktivitas seperti keagamaan, hakun yaitu benar, hakun yaitu benar. Wa ini ikhtalafu walaupun berbeda siapa ulama. Wa ini ikhtalafu walaupun berbeda siapa ulama ini di dalam ma, di dalam aktivitas yang menyerupai keagamaan. Far'an baik secara furu' wa aslan atau dasar. Fakullun maka adapun semuanya yutaba'u yaitu diikuti asluhu apa asalnya, wa daliluhu dan dalilnya. Ini masih lanjutan keterangan hadis kemarin yang menjelaskan bid'ah. Bid'ah itu apa? Kalau dasar hadisnya man ahdatsa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun. Orang yang berbuat baru atau melaksanakan aktivitas yang menyerupai keagamaan tapi tidak diperintah oleh agama, tidak diperintah oleh Allah, tidak diperintah oleh Rasul, fa huwa raddun, maka dikatakan ditolak atau bid'ah. Kemudian dari hadis ini kan ulama kemarin menjelaskan apakah semuanya perkara itu bid'ah. Lihat dulu, diteliti dulu isi dari aktivitas. Kemudian sekarang al-mizanus tsani, ya, pertimbangan kedua kalau kita menemukan kegiatan yang menyerupai keagamaan, maka lihat dulu hasil aktivitas yang ada. Jika aktivitas atau perbuatan tadi itu pernah dilakukan oleh ulama salaf atau sesuai dengan kaidahnya ulama salaf, maka ulama salaf tadi itu sudah ilmunya kuat di dalam menjalankan hadis. Maka gimana? Maka kegiatan itu tidak. Tapi kalau tidak sesuai dan aktivitas tidak sesuai dengan kaidah salaf, maka itu tidak dianggap. Contoh seperti kita merayakan Maulidin Nabi. Maulidin Nabi, Rasulullah ya tidak pernah mengadakan ulang tahun untuk dirinya, Pak. Terus Rasulullah tidak pernah menyuruh melaksanakan merayakan kelahiran Nabi. Rasul yang disuruh adalah membaca sholawat. Kalau baca sholawat, Allah Ta'ala menyuruh juga Rasulullah. Tapi merayakan itu Rasulullah tidak menyuruh. Sahabat tidak mengerjakan. Terus sekarang mengapa di kaidah ulama salaf gimana? Oh ternyata Maulidun Nabi ini dulu pernah pertama kali yang mengadakan adalah seorang raja gitu ya, di masa tabi'in. Di masa tabi'in itu merayakan Maulidun Nabi. Sehingga dari pertama orang yang mengadakan Maulidun Nabi itu berarti termasuk ulama atau qawaidul a'immah, dan pada saat itu disetujui. Sehingga di zaman sekarang mengadakan Maulidin Nabi itu sangat dianjurkan. Mengapa? Karena sudah sesuai dengan kaidahnya ulama salaf.
ulama terdahulu, yaitu ulama setelah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i memiliki sendiri yang belum merayakan, belum melaksanakan Maulid Nabi. Nah, meskipun ada yang mengatakan itu pernah merayakan, sehingga Maulid Nabi itu bid'ah enggak, yaitu tidak termasuk bid'ah. Mengapa? Karena sesuai dengan qawaidul a'immah dan salaful a'immatil aqim. Ya. Contoh lagi seperti ini. Salat qobliyatul Jumat dan ba'da Jumat. Itu kalau kita laksanakan, bahkan saya biasanya kalau salat Jumat, ayo berdiri sholat qobliyah Jumat. Padahal Rasulullah tidak pernah sholat qobliyah Jumat, ba'da Jumat, enggak kan? Terus mengapa kok diadakan qobliyah Jumat, ba'da Jumat? Mengapa? Karena mungkisan fayakunu mungkisan alaiha, karena disamakan dengan qobliyah zuhur dan ba'da zuhur. Dan ini siapa yang mengatakan sunnah qobliyatul Jumat ba'da Jumat, yaitu siapa yang menyatakan, yaitu para imam ashabus Syafi'i. Sehingga menganggap kita melakukan qobliyah Jumat ba'da Jumat itu sangat dianjurkan dan tidak termasuk bid'ah. Mengapa? Karena sudah sesuai dengan qawaidul a'immati wasalafun ummatil akhir. Itu sangat dianjurkan, meskipun ada sebagian orang yang tidak mau. Saya juga pernah sholat di masjid, ya adanya satu kali, adzan langsung khutbah, selesai. Kalau ahli sunnah wal jamaah seperti kita biasanya adzan ya, setelah adzan kemudian sholat qobliyah Jumat, setelah Jumat berarti adzannya, kemudian khotib. Nah, setelah itu adzan kedua, baru khotib baca khutbah, duduk baca lagi, selesai sholat Jumat, wiridan, setelah wiridan sholat. Itu tradisi yang dilaksanakan oleh ahli sunnah wal jamaah. Waqad waqa'a, dan sungguh telah terjadi. Waqad waqa'a, dan sungguh telah terjadi min qawaidihim, dari beberapa qaidahnya ulama salaf. Innama apa? Innama sesungguhnya sesuatu, amilah yang melakukan, amilah yang melakukan bihi dengan ma as-salafu, siapa ulama salaf, ulama terdahulu, wa tabi'ah, dan mengikuti, wa tabi'ah, dan mengikuti pada as-salaf al-khalafus, siapa ulama khalaf, ulama modern, ulama kontemporer. Sekarang itu ulamanya khalaf semua. La yasi'u, maka tidak sah. La yasi'u, maka tidak sah. Ayakuna, apa harus ada, apa emak. Ayat apa harus ada mak bid'atan, yaitu dinamakan. Wala, dan tidak ada apa mak madmuman, yaitu tercela. Wama, adapun sesuatu, wama, adapun sesuatu taroku, yang meninggalkan apa mak bihi, nah, taroku, yang meninggalkan siapa salaf ya, siapa as-salaf, siapa ulama salaf.
pada emak bikulli wajhin dari segala segi, dari segala wajah segi, wadihin yang jelas, la yasihu maka tidak la yasihu maka tidak asa, la yasihu maka tidak asa ayakuna apa harus dinamakan apa emak sunnatan yaitu sunnah, wala dan tidak ada apa emak mahmudan yaitu terpuji, wama adapun sesuatu asbatu yang meninggalkan apa emak wama adapun sesuatu asbatu yang menetapkan, jangan ya, asbatu yang menetapkan siapa ulama salaf ya, aslahu pada dasarnya, walam yurid dan tidak datang, tidak berkehendak, anhum dan tidak ada ya, anhum dari salaf, fi'luhu apa mengerjakannya, fi'luhu apa mengerjakan emak. Nah, gimana tanggapannya? Fakolah maka berpendapat Malikun siapa Imam Malik, Malikun siapa Imam Malik, bid'atun yaitu bid'ah. Mengapa? Li'annahum karena sesungguhnya ulama salaf lam yatruku yaitu tidak meninggalkan siapa ulama salaf hu pada emak illal amra kecuali sesuatu indahum di sisi mereka fihi dalamnya. Wa qala dan berpendapat Asy-Syafi'i siapa Imam Syafi'i laisa tidak ada emak bid'atin ya bid'ah. Wa illam ya'mal walaupun tidak mengerjakan, wa illam ya'mal walaupun tidak mengerjakan bihi dengan amalan as-salafu siapa ulama salaf. Mengapa? Li'anna tarqahum karena meninggalkannya ulama salaf lil amali untuk melakukan bihi dengan ma qad yakunu terkadang ada apa amal diudrin karena udur koma yang terjadi apa udur bihim pada mereka fil waktu pada saat itu atau lima karena sesuatu atau lima karena sesuatu wa adapun ma afdalu yaitu lebih utama minhu darinya. Ini perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Imam Syafi'i. Jika ada perbuatan menyerupai keagamaan tapi tidak diperintah dalam agama, tidak diperintah oleh Allah, tidak diperintah oleh Rasul, terus dan tidak diamalkan oleh ulama salaf, maka aktivitas ini disebut apa? Bid'ah atau tidak? Menurut Imam Malik dikatakan bid'ah. Menurut Imam Syafi'i tidak dikatakan bid'ah. Contoh seperti tadi Maulidin Nabi, terus tahlilan, tahlilan mengadakan acara tahlil, bukan tahlilnya ya. Kalau tahlilnya ya jelas diperintah ya. Afdal dzikri fa'allahu la ilaha illallah. Acara tahlilan, acara tahlilan 1 hari sampai 7 hari, kemudian 40 hari, 100 hari, 1 tahunan, terus
1000 hari haul. Itu kan di masa Rasulullah gak ada, masa sahabat gak ada, tabi'in gak ada. Bahkan di masa Imam Syafi'i, Imam Malik juga tidak mengerjakan. Maka gimana menyikapi hal ini? Ya, menurut Imam Malik itu adalah bid'ah. Tapi bid'ahnya nanti bukan bid'ah yang haram itu, bid'ah yang bid'ah yang boleh, bahkan bid'ah yang dianjurkan, ya di sini. Tapi kalau Imam Syafi'i tidak dikatakan bid'ah. Kalau dikatakan loh, ini loh masanya di masa Imam Syafi'i gak ada tahlilan, kok sekarang ada. Nah, itu mungkin di masa Imam Syafi'i itu tidak mengadakan tahlilan. Mungkin dia itu tidak mengadakan tahlil karena ada uzur. Karena masyarakat itu masih belum mengadakan. Ketika ada orang meninggal ada tahlil sampai 7 hari. Nah, berarti kalau lihat dari situ, kita menyikapi aktivitas keagamaan itu jangan mudah menuduh itu adalah. Nah, karena itu kita ya harus bijak ketika kita itu melihat aktivitas kegiatan keagamaan. Jangan membuat ini bid'ah. Lihat isinya. Kalau ternyata kegiatan itu sesuai dengan kaidah-kaidahnya ulama salaf yang diikuti oleh ulama modern seperti zaman sekarang ini, ya maka aktivitas itu tidak dikatakan. Tapi kalau aktivitas yang menyerupai keagamaan itu tidak sesuai dengan kaidahnya ulama salaf, bahkan masa Rasulullah keada, maka gimana? Fala ibrotah diangkat. Bid'ah apa tidak, Pak? Ya, masalah bid'ahnya bisa dikatakan bid'ah. Tapi bid'ahnya itu nanti bisa yang boleh, bisa yang tidak, atau yang karena bid'ah itu nanti yang macam ya. Ada bid'ah haram, bid'ah yang mubah, bid'ah yang makruh, bid'ah yang bid'ah yang sunnah ya seperti apa? Seperti mondok-mondok. Bid'ah loh. Menulis Al-Qur'an itu bid'ah wajib itu. Terus ngaji kitab seperti ini ya bid'ah. Bid'ah yang wajib, belajar nahwu ya bid'ah yang wajib. Iya bid'ah yang wajib. Nah, kalau kita simpulkan pertemuan hari ini berarti jika ada kegiatan yang menyerupai keagamaan tapi itu tidak ada keterangannya di dalam Al-Quran, di dalam hadis, maka kita jadilah keterangannya di kitab-kitab ulama salaf. Apabila ada di keterangannya di kitab-kitab salaf, keterangan dari ulama salaf seperti Imam Rafi'i, Imam Nawawi dan lain-lain, maka itu aktivitas itu tidak dikatakan kalau ternyata gak ada, berarti tidak dianggap. Tidak dianggap itu berarti ya bisa jadi bid'ah, dan bid'ahnya bisa jadi haram atau mubah. Untuk bid'ah haram dan mubah nanti kita akan dibahas. Sudah benar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.